Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita berjumpa lagi pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pembahasan pada video pembelajaran kali ini adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut: mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Apakah kalian tahu apa arti iman? Iman secara bahasa adalah percaya, sedangkan secara istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kesimpulannya adalah iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam sebuah perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia. Hukum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap umat Islam adalah wajib ain. Wajib ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam yang sudah balik atau sudah dewasa. Selain beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil nakli yang menunjukkan iman kepada Allah adalah Quran Surah An-Nisa ayat 136. Sebagaimana bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua adalah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Adapun dalil yang menunjukkan Asmaul Husna adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi yujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna Asmaul Husna tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan tentang Asmaul Husna, yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan pengetahuan yang tiada batas. Allah bebas memberikan ilmu kepada hamba-hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandungnya dalam hati maupun pikiran. Untuk meneladani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Yang ketiga adalah As-Sami, yang artinya maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Walaupun kita berbisik, Allah semua mendengarnya. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengar itu bunyi, suara maupun benda. Yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Al-Basir, Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang lahir maupun yang batin. Tidak suatu pun yang terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga adalah contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, sifat Al-Alim. Sifat Al-Alim ini dapat kita wujudkan dengan belajar dengan giat, rajin membaca agar cakrawala pikiran kita terbuka, rajin berdiskusi, gemar berorganisasi agar pengetahuan bertambah, mengerjakan cara berwudu yang baik dan benar, membimbing dan membantu adik-adik, teman-teman mengerjakan pekerjaan rumah, membantu teman menjelaskan materi pelajaran yang belum dipahami dengan baik. Contoh yang kedua, Al-Khabir, sifat Al-Khabir. Al-Khabir dapat kita wujudkan dengan perilaku selalu teliti dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat milik sekolah, selalu teliti dalam membaca soal yang diberikan oleh guru, belajar dengan rajin sehingga soal dan tugas sekolah dapat dikerjakan dengan mudah. Jika kamu ketua kelas, teliti dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. Jika kamu seorang bendahara, berhati-hati dan teliti dalam menghitung dan menyimpan uang kas sekolah. Contoh perilaku yang ketiga adalah As-Sami. Adapun perilaku yang dapat kita wujudkan, yaitu dengan mendengarkan dengan secara seksama ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan di kelas, mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru, berkata yang baik kepada guru dan siswa. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua perkataan manusia, baik dalam hati maupun berbisik. Patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak sembarangan berucap kata-kata yang maknanya buruk, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan setiap perkataan itu adalah doa. Ketika mengadakan rapat keluarga ataupun rapat yang lain, lebih banyak mendengar dan memahami ketimbang banyak berbicara. Contoh perilaku yang keempat adalah Al-Basir. Adapun perilaku yang dapat kita wujudkan untuk meneladani sifat Allah Al-Basir adalah tidak acuh tak acuh apabila melihat seorang lain sedang menderita
atau membutuhkan pertolongan kita. Mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini, baik gunung, laut, matahari, dan lain sebagainya, guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu untuk membaca, menghafal dan mentadaburi serta mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, mempraktikkan dan menyimak pelajaran yang diberikan oleh guru kita dengan sebaik mungkin. Baik, itulah pelajaran kita pada hari ini. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal, dan terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Semoga materi video yang singkat ini dapat menambah keilmuan kita. Apabila ada yang belum dipahami, silakan kirim komentar di video ini. Kita akan menjawab bersama-sama. Baik, pembelajaran kita hari ini kita akan tutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.